Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Margareta Putri dari KSPG MID dengan NIM 203200107. Di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Jual Beli, Pinjam Meminjam, Gosok, dan Barang Temuan. Untuk materi yang pertama yaitu jual beli. Apa sih jual beli itu? Untuk pengertian sendiri, jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-baik, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Lawan kata dari al-baik adalah asyira, yang artinya membeli. Menurut istilah, jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu dengan yang lainnya. Adapun dalil atau dasar hukum dari jual beli ini yaitu Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli pada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Apa saja sih syarat dan rukun dari jual beli ini? Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama akad, yang berarti ikatan kata dari kedua belah pihak yang harus setuju atau harus ada kata sah dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi. Akad ini bisa dilakukan dengan cara ditulis, isyarat, cara tohani atau saling memberi, atau secara langsung yaitu lisan. Syarat yang kedua rukun yang kedua yaitu orang yang berakad atau objeknya. Adapun syaratnya yaitu harus beragama Islam, berakal atas kehendaknya sendiri, balik atau dewasa, dan tidak mubazir atau tidak boleh membeli dengan cara berlebihan. Yang ketiga, maqud alaihi atau objeknya. Barangnya itu harus bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad atau milik sendiri sebelum dijual, mengetahui ada di tangan barangnya itu dimiliki dan mampu menyerahkan. Dan rukun yang keempat yaitu harus ada nilai tukar pengganti barang tersebut. Materi selanjutnya yaitu hikmah dari jual beli. Yang pertama, menata struktur kehidupan masyarakat. Yang kedua, mencari karunia Allah dengan cara halal. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang halal. Dan yang terakhir yaitu terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak. Bab yang kedua yaitu pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut ahli fikih yaitu transaksi dari dua belah pihak. Misalnya, seseorang memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada orang lain. Kemudian, orang lain tersebut mengembalikan barang atau uang tersebut dalam waktu yang berbeda tetapi dalam jumlah yang sama. Dari bahasa Arab, pinjam meminjam disebut dengan ariyah. Dari istilah syariat Islam sendiri, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa memberikan barang atau manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain dan akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Adapun hukum atau dalil atau dasar hukum dari ariyah ini, sebenarnya hukum dari pinjam meminjam yaitu sunnah, tetapi kadang-kadang menjadi wajib apabila orang tersebut sangat memerlukannya. Contohnya dalam hal meminjam pakaian untuk menutup aurat yang dasar suratnya yaitu Al-Maidah ayat 2. Selain itu, dasar hukum dari ariyah ini juga terdapat dalam Al-Hadis yang artinya ariyah merupakan salah satu akad yang diperbolehkan atau dianjurkan. Adapun syarat atau ketentuan dari jual beli ini, menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah terdiri dari 2 yaitu ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama, dalam akad harus terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman. Syaratnya harus berdasarkan inisiatif sendiri, dianggap sah amal baiknya, dan memiliki manfaat baik barang yang akan dipinjamkan. Yang kedua yaitu musafir atau orang yang dipinjami atau orang yang mendapatkan pinjaman. Yang pertama yaitu telah ditentukan, yang kedua bebas dalam
mengalokasikan barangnya. Yang ketiga yaitu mu'air atau barang yang dipinjamkan harus bermanfaat sesuai dengan manfaat dalam benda tersebut. Musafir, musfair dapat mengambil manfaatnya, dan manfaat dari mu'air ini harus diperbolehkan. Syarat dari pinjam meminjam. Yang pertama yaitu orang yang memberikan pinjaman harus berakhlak baik, tidak boros, dan memiliki atau pemilik dari barang itu sendiri. Yang kedua, orang yang mendapatkan pinjaman dari peminjamnya yaitu orangnya harus jelas dan memiliki hak tasarruf. Yang ketiga yaitu barang yang akan dipinjami. Barang tersebut harus bisa diambil manfaatnya. Barang yang mubah, barang yang dipinjamkan manfaatnya harus tetap utuh. Yang keempat yaitu sikap atau suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang tersebut. Adapun hikmah dari pinjam meminjam, yang pertama dilapangkan rezekinya, yang kedua meningkatkan ketakwaan, yang ketiga diampuni dosa dan dimasukkan ke surganya insyaallah, dan yang keempat mempererat silaturahmi. Materi yang ketiga yaitu ghosab. Ghosab menurut bahasa artinya mengambil sesuatu yang bukan milik kita secara zalim. Ghosab sendiri bisa diartikan sebagai perilaku seseorang dalam mempergunakan barang milik orang lain secara tidak sah atau tidak baik untuk kepentingannya sendiri. Lalu apa sih hukum dan dasar hukum dari ghosab itu? Untuk hukum ghosab sudah jelas, yaitu adalah perbuatan yang dosa dan haram, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Dan dasar hukumnya sendiri terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti surah Al-Baqarah ayat 188, yang dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh memakan harta dari orang lain dengan cara yang haram. Untuk Al-Hadis seperti di dalam kitab Al-Majmun Syahrul Muzzazalah halaman 227 juz 14 versi Maktabah Syanilah, yang artinya janganlah di antara kalian mengambil barang milik saudaranya baik secara main-main maupun secara sungguh-sungguh, dan apabila kalian mengambil tongkat milik saudaranya hendaklah ia mengembalikannya. Materi yang terakhir yaitu barang temuan. Barang temuan ini berasal dari kata luqa'ah yang dapat diartikan sebagai benda atau barang yang tertinggal dan didapati serta tidak tahu siapa pemiliknya. Lalu apa saja ketentuan yang dapat dilakukan terhadap barang temuan tersebut? Yang pertama, mengambil barang temuan. Adapun perincian hukum dalam mengambil benda tersebut. Yang pertama, sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya dapat atau sanggup untuk mengerjakan kewajiban yang bersangkutan dengan pemeliharaan terhadap benda itu sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu wajib apabila berat sangkalannya bahwa barang itu akan hilang sia-sia jika tidak ditemukannya. Yang ketiga yaitu makruh bagi orang yang tidak percaya terhadap dirinya sendiri, bahwa dia percaya bahwa di kemudian hari mungkin saja dia akan berkhianat terhadap benda tersebut. Yang keempat yaitu haram jika orang tersebut memiliki sifat tamak. Yang kedua yaitu mengumumkannya. Orang yang menemukan sesuatu benda tersebut disebut multaqi, dan mengumumkannya bisa dengan melalui pengeras suara, radio, TV, atau sosial media yang lainnya. Bagaimana cara mengumumkannya? Cara mengumumkannya dengan cara pada minggu awal setiap hari, terus sekali dalam seminggu, kemudian 2 kali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, yang terakhir 2 kali dalam setahun. Dan untuk biaya pengumumannya itu nanti akan ditanggung oleh pemilik barang tersebut. Yang ketiga, pemanfaatan barang temuan. Jika seorang penemu tadi sudah mengumumkannya selama lebih dari setahun, maka sang penemu dapat memanfaatkan barang yang ditemukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada
kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf. Dan sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.